Selamat jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah tembang tantangan untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan pertempuran antara gerombolan Palangwojo dengan penduduk Padukuhan yang dibantu oleh Nyimino, Kimino, Kilaksono dan Nyilaksono telah selesai, yang dimenangkan oleh penduduk dan Kimino dan kawan-kawan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sudah banyak anak-anak yang masih muda dapat melakukannya. Selamat malam Kilaksono, selamat malam Kisanak. Selamat malam, sahut Kimino, Nyimino serta Nyilaksono hampir berbareng. Sepeninggal Ki Bekel, Ki Jogoboyo dan anak muda yang menyertainya, Kilaksono duduk kembali sambil tersenyum, katanya. Tentu ada kecurigaan bahwa orang yang bertutup wajah itu adalah kita berempat. Mungkin kedatangan Adi Mino itulah yang membuat mereka menghubungkan keberadaan seruling kalih itu di sini. Seandainya saat mereka datang kami belum ada di rumah ini, kecurigaan mereka tentu akan menjadi semakin besar. Kimino, Nyimino dan Nyilaksono pun tertawa. Sementara itu kedua anak laki-laki Kilaksono pun keluar pula dari bilik mereka. "Kenapa kalian belum juga tidur?" bertanya Kilaksono. "Siapakah yang dicari oleh Ki Bekel?" "Kalian berdua," jawab Kilaksono. "Ah, ayah," desis anaknya yang sulung. "Tidurlah, besok aku akan bercerita kepada kalian tentang permainan hantu-hantuan itu." Kedua orang anak Kilaksono itu pun segera kembali ke biliknya. Di sebelah amben pembaringan mereka disandarkan dua batang tombak pendek, senjata pilihan kedua orang anak yang sedang meningkat remaja itu. Namun dalam pada itu, meskipun malam sudah menjadi semakin larut, namun Kimino dan Nyimino berniat untuk menyampaikan keperluan mereka datang menemui Kilaksono dan Nyilaksono. "Besok masih banyak waktu," berkata Nyilaksono. "Besok aku harus kembali, Mbok Ayu. Aku berjanji kepada guru bahwa besok aku akan kembali. Tapi kalian bukan anak-anak. Jika kalian masih kanak-kanak, maka guru tentu akan menjadi gelisah. Mungkin saja kalian tercebur dalam sungai, atau terjatuh karena kalian memanjat pohon duet. Bukankah kau semasa kecil pandai manjat pohon duet sampai ke ujung cabang yang kecil hingga ayah selalu berteriak-teriak khawatir?" Nyimino tertawa pendek, namun katanya, "Ya Mbok Ayu, aku sekarang tidak lagi suka manjat pohon jika tidak perlu. Tapi ada kerja yang harus aku lakukan di pedepokan bersama Kakang Mino serta Wikan." Wikan, ya kemenakanku." "Oh ya, aku tahu." "Nah Kakang," berkata Kimino kemudian, "kedatanganku kemari memang ada hubungannya dengan keluarga Wikan. Keluarga Purbo, adikku yang sudah tidak ada itu." "Maksud adik?" bertanya Kilaksono. Kilaksono pun kemudian menceritakan tentang keadaan keluarga Nyi Purbo setelah ditinggal suaminya. Kedua anak perempuannya yang tersuruk ke dalam kehidupan yang tidak sewajarnya. Wuni telah selingkuh meskipun suaminya adalah seorang laki-laki yang baik. Namun Wuni masih saja berhubungan dengan laki-laki yang tidak tahu diri itu. Namun mudah-mudahan ia akan berani menilai dirinya sendiri dan mengakui kesalahannya. Lebih dari itu, ia akan menghentikan perbuatannya yang nyebal dari kewajaran. Bagaimana dengan suaminya? Sudah aku katakan, suaminya adalah laki-laki yang baik. Jika saja Wuni bersedia minta maaf padanya dan tidak mengulangi perbuatannya.
maka persoalannya akan selesai, berbeda dengan persoalan yang terjadi dengan Wiyati. Bagaimana dengan Wiyati? Kimino pun kemudian menceritakan pula jalan hidup yang ditempuh oleh Wiyati, hingga akhirnya Wikan telah membawanya pulang dengan paksa. Kileksono dan Nyileksono itu pun mengangguk-angguk, sementara Kimino berkata, "Kakang dan Bu Ayu kedatanganku kemari sebenarnya ada hubungannya dengan keadaan Wiyati. Terus terang kami ingin menyembunyikan Wiyati dari penglihatan para tetangga. Sampai sekarang para tetangga masih belum tahu apa saja yang pernah dilakukan oleh Wiyati di kota raja. Karena itu maka kami datang untuk minta bantuan Kakang dan Bu Ayu untuk menyembunyikan Wiyati di sini. Jika Kakang dan Bu Ayu tidak keberatan." Kileksono dan Nyileksono pun berpandangan sejenak. Dengan nada berat Kileksono pun bertanya kepada istrinya, "Bagaimana dengan pendapatmu, Nyi? Satu tugas yang berat bagi kita, tapi agaknya kita terpanggil untuk ikut mengentaskan anak itu dari lembah kenistaan. Jika Kakang setuju, aku pun setuju Wiyati berada di sini, namun dengan satu syarat." "Syarat apa itu, Mbok Ayu?" bertanya Nyimino. Nyileksono menarik napas panjang, lalu katanya, "Adimino berdua bahwa seseorang tersuluk dalam lumpur itu memang mungkin saja terjadi. Kita memang harus membantu mereka untuk bangkit, menyadari kesalahannya dan tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku harap Wiyati juga demikian, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Sementara itu, ia akan berada di sini dengan sikap seorang murid. Ia harus menganggap aku dan Kileksono sebagai gurunya. Kesediaannya menganggap kami sebagai gurunya tentu akan membawa akibat sikap dan perbuatannya. Wiyati harus tunduk dan taat dengan segala macam tatanan yang kami buat. Meskipun pada dasarnya kami selalu berusaha menyembunyikan kemampuan kami dalam olah kanuragan, karena kami ingin hidup tenang sebagai petani di lingkungannya, serta kami tidak bermimpi untuk mendirikan sebuah perguruan. Namun janji itu kami maksudkan untuk menempa Wiyati di sisi Kajiwan, dan aku akan menekankan syarat itu kepadanya atau ia akan terlempar kembali ke dalam kehidupan yang hitam itu," berkata Kimino. "Ia harus bersedia menerima syarat itu, bukan hanya bersedia menerima, tapi bersedia menjalankannya." "Baiklah," sahut Kileksono. "Jika syarat itu diterima, maka kami akan benar-benar memperlakukannya sebagai seorang murid. Mungkin sikap kami sedikit atas kepadanya tentu saja dengan maksud yang baik." "Kami mengerti," sahut Kimino, lalu katanya, "agaknya itu justru akan merupakan jalan terbaik untuk membina jiwanya kembali. Sikap yang keras akan dapat membentuknya menjadi seorang yang bertanggung jawab atas sikap dan perbuatannya." "Jika demikian, Adi," berkata Nyileksono, "kami akan bersedia menerimanya, tapi seperti kedua anak-anak kami. Wiyati pun harus dapat menempatkan diri sebagai seorang petani kebanyakan tanpa menunjukkan kelebihannya dalam olah kanuragan apabila kelak mulai mempelajarinya. Karena kami akan tetap bersembunyi di sini sebagaimana bertahun-tahun sudah kami lakukan." "Terima kasih Kakang, terima kasih Bu Ayu," berkata Kimino. "Kami berpengharapan bagi masa depan Wiyati yang sudah ternoda itu. Kami akan mencobanya agar Wiyati menemukan kepercayaannya kembali kepada diri sendiri," berkata Nyileksono. "Sebenarnya Wiyati tidak sendiri di pedukuhan kami, ada juga seorang gadis yang tergelincir. Justru gadis itulah yang menyeret Wiyati ke dalam lumpur. Jika mungkin kami juga ingin mengentaskannya. Jika ia bersedia menerima syarat seperti yang aku syaratkan kepada Wiyati, aku juga tidak berkeberatan menerimanya," sahut Nyileksono. "Tapi itu baru akan kami pikirkan kemudian, Yu. Yang penting kami dapat menempatkan Wiyati di tempat yang mapan, yang dapat pula memberikan pengharapan bagi masa depannya," berkata Nyimino kemudian. Dengan demikian maka Kimino dan Nyimino pun telah menyampaikan persoalan yang dibawanya, menemui Kileksono dan Nyileksono. Sementara itu maka malam pun telah bergulir menjelang pagi. "Kalian harus beristirahat," berkata Kileksono. "Tanggung Kakang,
Sebentar lagi fajar akan datang. Jika kami membaringkan tubuh kami, maka kami akan tertidur dan akhirnya terlambat bangun. Ki Laksono dan Nyi Laksono pun tersenyum ketika Ki Mino mempersilahkannya beristirahat. Maka Ki Laksono pun berkata, "Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku dapat beristirahat kapan saja aku mau." Mereka pun tertawa tertahan. Sebenarnya lah bahwa bayangan fajar telah mulai nampak di langit. Ki Mino dan Nyi Mino justru pergi ke Pakiwan untuk mandi. Di hari baru itu pula mereka akan meninggalkan rumah Ki Laksono dan Nyi Laksono kembali ke Padepokan. "Kami akan singgah di Padepokan. Wikan akan ikut bersama kami pulang. Kemudian kami datang lagi kemari untuk membawa Wiyati bersama kami." Demikianlah Ki Mino dan Nyi Mino tidak dapat ditahan lagi barang sehari. Mereka ingin segera kembali mengambil Wikan dan kemudian pergi menemui Wiyati. Setelah segala sesuatunya selesai, maka Ki Mino pun akan segera menerima tugas dari gurunya untuk memimpin padepokannya. Gurunya yang sudah menjadi semakin tua ingin pergi menyepi, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Meskipun itu bukan berarti bahwa gurunya itu akan memutuskan hubungan sama sekali dengan lingkungannya. Setelah makan pagi, di saat matahari terbit, maka Ki Mino dan Nyi Mino minta diri. Kedua anak Ki Laksono ikut melepas Ki Mino dan Nyi Mino sampai ke rigol halaman rumah mereka. "Bukankah Paman dan Bibi akan segera datang kembali?" "Ya, Nggir, Paman dan Bibi akan segera datang kembali." Namun demikian Ki Mino dan Nyi Mino berjalan semakin jauh. Ki Laksono pun bertanya kepada kedua anaknya, "Dari mana kalian tahu bahwa Paman dan Bibi akan segera kembali?" Kedua anaknya saling berpandangan, tapi mereka tidak menjawab. "Kalian tentu mendengarkan pembicaraan ayah dan ibu dengan Paman dan Bibi." Kedua orang anak Laksono itu tetap tidak menjawab. Wajah mereka pun tertunduk dalam-dalam. "Sudahlah, tapi lain kali kalian tidak boleh mendengarkan pembicaraan ayah dan ibu dengan para tamu. Kecuali jika kalian memang dipanggil untuk ikut menemui dan berbicara dengan tamu, ayah dan ibu. Seperti semalam pada saat Paman dan Bibi datang, kalian boleh menemuinya, kalian boleh ikut berbicara. Tapi jika ayah dan ibu minta kalian pergi atau tidur atau dengan istilah lain, pengertiannya agar kalian menyingkir, kalian tidak boleh mendengarkannya. Sekarang kalian telah mendengar segala sesuatunya tentang adikmu Yati. Meskipun ia lebih tua dari kalian, tapi menurut urutan keluarga, kalian lebih tua. Hingga kalian tahu banyak hal tentang adikmu itu. Tapi ingat, kalian harus ikut menjaga nama baiknya serta masa depannya. Kalian tidak boleh bercerita seenaknya kepada kawan-kawan kalian apapun tentang." "Ya, Ibu," jawab keduanya hampir berbareng. Ki Laksono, Nyi Laksono, dan kedua orang anaknya kemudian telah masuk kembali ke dalam rumah mereka. Nyi Laksono segera membenahi mangkuk-mangkuk yang kotor. Sementara Ki Laksono pun pergi ke Pekiwan menimba air untuk mengisi jembangan di Pekiwan. Sedangkan kedua orang anaknya pun sibuk menyapu halaman depan dan samping. Namun ketika matahari mulai manjat langit, Ki Laksono telah pergi ke dapur Banjar untuk membantu orang-orang Pedukuhan yang sibuk merawat mereka yang terluka serta bersiap-siap untuk menyelenggarakan upacara penguburan bagi mereka yang telah gugur. 19 orang terluka, 4 diantaranya parah, 3 orang ternyata tidak sempat tertolong lagi jiwanya. Sementara itu ada 5 orang pengikut Palangwojo yang terbunuh, 5 orang terluka parah hingga tidak sempat meninggalkan arena. Tapi di hari berikutnya, 2 orang lagi di antara pengikut Palangwojo yang terluka itu meninggal. Meskipun tabib dari Pedukuhan sudah berusaha mengobatinya. Sementara itu, Ki Mino dan Nyi Mino tengah menempuh perjalanan kembali ke Padepokan. Mereka akan mengajak Wikan pulang serta mengambil Wiyati untuk dibawa ke rumah Ki Laksono. Mudah-mudahan segala sesuatunya dapat berlangsung rancak. Aku harap Wiyati pun tidak terlalu banyak mempersoalkan syarat yang diberikan oleh Kakang dan Mbok Ayu Laksono, berkata Nyi Mino. Wiyati harus menerima syarat itu, atau namanya akan tercemar untuk selama-lamanya. Jika ia tetap tinggal di rumah dalam waktu 1-2 tahun,
Rahasianya mungkin masih belum terbuka, tapi pada suatu ketika Wandan tentu akan dengan sengaja membuka rahasia itu untuk mempermalukan Wiyati, apalagi jika rahasianya sendiri telah terbongkar. Kecuali jika Wandan bersedia disingkirkan dari rumah hitam itu. Agaknya usaha untuk menyingkirkan Wandan dari tempat itu agak lebih sulit. Wandan sendiri tentu berkeberatan seandainya Wandan dapat dipaksa keluar. Namun ia akan segera kembali lagi. Nimino pun mengangguk-angguk. Untuk beberapa saat lamanya keduanya saling terdiam diri. Mereka berjalan menyusuri jalan yang tidak begitu ramai. Meskipun semalaman mereka tidak tidur, namun mereka tetap saja nampak segar karena daya tahan tubuh mereka yang tinggi. Demikianlah mereka tidak menemui hambatan yang berarti di perjalanan. Sedikit lewat tengah hari mereka berhenti di sebuah kedai di dekat pasar yang sudah berangsur menjadi sepi. Beberapa orang sudah berada di kedai itu, namun mereka sama sekali tidak menghiraukan. Ketika Kimino dan Nimino masuk ke dalam kedai, keduanya pun telah mengambil tempat di sudut yang agak terpisah dari mereka yang sudah lebih dahulu berada di kedai itu. Seorang pelayan segera mendekati mereka dan menanyakan minuman dan makanan apa sajakah yang akan mereka pesan. Namun sebelum Kimino dan Nimino menjawab, mereka telah dikejutkan oleh suara tertawa yang meledak dari sekelompok orang yang sudah lebih dahulu duduk di kedai itu. Bukan saja Kimino dan Nimino, tapi orang-orang lain pun segera berpaling. Tapi orang-orang yang tertawa menghentak itu tidak menghiraukannya. Ketika seorang di antara mereka berbicara dengan lantang menyinggung nama seseorang, maka yang lain pun tertawa serentak pula. "Di mana perempuan itu sekarang?" bertanya seorang di antara mereka. "Kau mau apa? Apakah kau akan mencarinya dan menikahinya kelak?" Yang lain pun tertawa pula tanpa menghiraukan orang-orang lain yang ada di kedai itu. Tetapi orang yang disebut akan menikahinya itu pun menjawab, "Kenapa perempuan itu cepat-cepat kalian campakkan? Bukankah perempuan itu masih tetap cantik dan muda? Kami tidak mencampakkannya, tapi perempuan itu lari. Lari? Tidakkah kalian cemas bahwa keluarganya akan melakukan pembalasan? Kau tidak yakin akan kekuatan kita? Siapa yang akan berani melawan kita? Meskipun demikian, ketika keluarganya datang menemui aku, maka aku beri uang beberapa keping. Ternyata keluarganya berjanji untuk tidak mempersoalkannya lebih lanjut." "Gila," desis Nimino. "Mereka telah merendahkan martabat perempuan." "Siapakah mereka?" bertanya Kimino kepada pelayan kedai yang masih berdiri termangu-mangu menunggu pesanan itu. Pelayan itu menarik napas panjang, hampir berbisik. Ia pun kemudian menjawab, "Sekelompok anak-anak muda nakal. Mereka adalah anak-anak orang kaya dan orang-orang yang berpengaruh, tapi mereka berbuat sekehendak hati mereka sendiri. Apakah benar tidak ada orang yang benar berani melawan mereka?" "Benar, Kisanak. Perbuatan itu harus dihentikan. Siapakah yang berani menghentikannya?" Ketika Nimino bergeser di tempat duduknya, Kimino pun menggamitnya. "Tugas kita masih banyak, tapi ketidakadilan itu terjadi di sini, Kisanak," berkata pelayan itu. "Beberapa hari yang lalu, dua orang laki-laki yang nampaknya perkasa gagal menghentikan perbuatan anak-anak muda itu. Tidak di kedai ini, tapi di muka pasar. Kedua orang yang tersinggung melihat sikap orang-orang itu justru harus melarikan diri karena mereka harus berkelahi melawan lebih dari. Tidak ada orang lain yang membantu, tidak ada yang berani," jawab pelayan itu. Lalu katanya, "Karena itu aku sarankan untuk tidak mencampuri urusan mereka." Kimino dan Nimino mengangguk-angguk. Namun pembicaraan mereka pun terhenti. Seorang di antara mereka telah datang mendekati pelayan itu sambil berkata, "Apa saja yang dipesan oleh kakek dan nenek itu, sehingga kau harus berdiri di sini sekian lamanya?" Dengan gagap pelayan itu pun bertanya, "Mereka bertanya apa saja yang dapat dipesannya di sini, di sana." Setelah aku menjelaskannya, maka mereka pun berpikir makanan dan minuman apa yang akan dipesan. Aku merasa kurang senang melihat sikap kakek dan nenek yang agaknya merasa dirinya seperti seorang pemimpin yang berkuasa. "Maaf Kisanak," sahut Kimino. "Kami memang terlalu lamban memesan makanan dan minuman. Kami minta maaf." "Kau harus tahu, Kek,"
bahwa pelayan ini pelayan banyak orang di kedai ini? Tidak hanya kalian berdua, sementara itu kedai ini hanya ada 2 orang pelayan. Maaf Kisanak, nah sekarang kau memesan apa? Pelayan itu tiba-tiba meminta. Aku sibuk sekali di sini, kalian sejak tadi hanya bertanya-tanya saja. Nah, kau dengar? Berkata orang yang menghampiri pelayan itu. Baiklah, berkata Kimino, aku memesan nasi megono. Orang yang menghampiri pelayan itu tiba-tiba tertawa keras-keras katanya. Akhirnya setelah menahan pelayan ini berlama-lama, kalian hanya memesan nasi megono. Aku kira kalian akan memesan pepes gurame, atau ingkung lembaran seekor, atau telur ceplok selusin. Aku tidak mempunyai uang untuk memesan makanan sebanyak itu Kisanak. Sekarang biarkan pelayan ini pergi. Ya, ya. Pelayan itu pun meninggalkan Kimino dan Nimino. Demikian pula orang yang menghampirinya itu. Nah, kau rasakan sekarang Kakang. Kimino tersenyum. Katanya, orang itu memang galak, tapi biarlah, tidak ada gunanya berselisih dengan mereka. Tapi perlakuan mereka terhadap perempuan itu, apa yang dapat kita lakukan? Seandainya kita mempersoalkannya dan memaksanya untuk mengakui kesalahan mereka, nanti atau besok atau lusa setelah kita pergi, maka mereka akan melakukannya lagi. Nimino menarik napas panjang. Dalam pada itu pelayan kedai itu pun datang kembali sambil membawa nasi megono serta minuman hangat bagi Kimino dan Nimino. Maaf Kisanak, aku terpaksa berbuat kasar agar aku tidak mereka anggap bersalah. Kimino dan Nimino tersenyum katanya. Tidak apa-apa, justru kau sudah bersikap benar. Pelayan itu tidak berani tersenyum karena orang yang telah mendatanginya itu masih saja memperhatikannya. Peninggal pelayan itu maka Kimino dan Nimino segera menghidup minuman mereka yang masih hangat. Kemudian mereka pun makan nasi megono sebungkus botok urang membuat selera mereka menjadi semakin tinggi. Namun tiba-tiba saja Nimino pun menggamit tangan Kimino yang sudah siap menyuapi mulutnya dengan nasi megono. Ada apa? Lihat siapa yang datang. Kimino pun berpaling. Ia melihat sepasang suami istri yang masih terhitung muda memasuki kedai itu. Ada apa dengan mereka? Orang-orang liar itu berbahaya sekali bagi mereka. Kalau mereka melakukan perbuatan nista di hadapan kita, maka kita tidak akan tinggal diam. Nimino pun mengangguk-angguk. Perhatian keduanya segera kembali lagi kepada nasi megono serta minuman hangat mereka. Sejenak kemudian sepasang suami istri itulah memesan makan dan minum pula. Sementara mereka duduk tengah-tengah kedai yang terhitung luas itu. Sebenarnya lah bagaimana dicemaskan oleh Nimino, maka orang-orang yang tertawa-tawa tanpa menghiraukan orang-orang yang ada di sekitarnya mulai memperhatikan kedua orang suami istri itu. Nampaknya mereka tertarik kepada perempuan yang cantik itu. Kita dapat meminjamnya barang sepekan, berkata seorang yang bertubuh tinggi besar, yang berpakaian rapi dan terbuat dari bahan yang mahal. Kawannya tertawa, sedangkan seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan berkata, aku akan berkata kepada laki-laki itu, mungkin juga bukan suaminya. Jika suaminya, bertanya kawannya yang lain, apa salahnya? Kita akan berbicara baik-baik. Jika suaminya itu tidak memperbolehkan, kenapa tidak? Asal kita berkata jujur kepadanya, tentu ia akan mengizinkannya. Kita akan meminjamnya sepekan saja, bukankah laki-laki itu akan memiliki selamanya? Apa artinya sepekan baginya? Dua orang di antara mereka berbareng berdiri. Mereka mendekati laki-laki yang sudah memesan minuman dan makanan bagi dirinya dan bagi istrinya. Nimino menggamit Kimino lagi, wajahnya sudah menjadi tegang. Rasa-rasanya Mino itu ingin segera meloncat menyergap kedua laki-laki yang telah mendekati perempuan yang duduk bersama suaminya itu. Seorang di antara kedua laki-laki yang mendekat itu pun berdiri di belakang perempuan, sedangkan yang lain berdiri di sebelah suaminya. Dengan menaikkan satu kakinya di atas lincak tempat suaminya itu duduk. Kisanak, berkata orang yang berdiri dengan menaikkan kakinya di atas lincak itu, kita belum pernah berkenalan. Karena itu sebaiknya aku memperkenalkan diri. Laki-laki yang datang bersama perempuan itu berpaling. Tiba-tiba saja didorongnya kaki yang naik ke atas lincak itu sambil membentak. Apa maumu, Apa kau kira kakimu ini terbuat dari emas atau perak yang dapat kau naikkan ke atas tempat duduk?
Orang yang menaikkan kakinya itu menjadi goyah ketika laki-laki yang datang beserta perempuan itu mendorongnya. Selangkah ia bergeser surut, dipandanginya laki-laki yang datang bersama perempuan itu dengan tajamnya. "Kok kasar sekali Kisanak," berkata orang yang kakinya didorong turun itu. "Kok yang tidak tahu sopan santun, kok kira aku siapa, he? Kok siapa? Aku Taruna, ini istriku. Kalian siapa dan mau apa?" Kimino menarik napas, katanya. "Nah, bukankah kita tidak perlu ikut campur?" Ya, ternyata laki-laki yang datang bersama istrinya juga kasar. Namun agaknya ia merasa memiliki kemampuan untuk berlaku kasar terhadap orang-orang yang... Kimino mengangguk-angguk. Sementara itu, orang yang berdiri di belakang perempuan meraba baunya sambil berkata, "Jangan terlalu garang Kisanak, aku perlu berbicara dengan istrimu." Namun tiba-tiba saja tangan yang meraba pundak perempuan itu telah ditangkap. Sambil bangkit berdiri, perempuan itu telah memilin tangan orang yang meraba pundaknya itu dengan kerasnya, hingga orang itu berteriak kesakitan, "Lepaskan, lepaskan!" Tapi perempuan itu tidak melepaskannya. Bahkan tiba-tiba saja perempuan itu menghentak tangan itu sehingga orang itu pun berteriak semakin keras, "Sakit, sakit sekali!" Perempuan itu mendorong laki-laki itu dengan kerasnya hingga wajahnya membentur tiang kedai itu. Sekali lagi orang itu mengaduh kesakitan. Sementara itu, kawan-kawannya pun serentak bangkit berdiri. 4 orang sehingga semuanya berjumlah 6 orang dengan kedua orang yang telah mendekati perempuan itu dan suaminya. "Kau gila," geram orang yang bertubuh tinggi besar dan berpakaian rapi itu. "Aku tidak mau merusakkan isi kedai ini. Keluarlah, kami tunggu kalian di luar." Kedua orang suami istri itu ternyata langsung menanggapinya. Mereka langsung melangkah keluar dari kedai itu. 6 orang laki-laki yang kasar dan merendahkan derajat perempuan itu telah turun ke halaman pula. Hingga kedua belah pihak pun segera berhadapan. "Apa mau kalian sebenarnya?" bertanya laki-laki yang datang di kedai itu bersama istrinya. "Kalian mau mengganggu istriku atau mau apa? Persetan kau. Semula kami ingin main-main saja, tapi sikap kalian berdua membuat kami marah. Marahlah jika kalian mau marah, tapi kalian telah membuat kami marah lebih dahulu." Suara perempuan itu melengking tinggi. Keenam laki-laki itu pun segera berpencar, namun sebelum mereka mapan, maka tiba-tiba saja perempuan itu pun dengan cepat menyingsingkan kain panjangnya, hingga yang nampak kemudian adalah pakaian khususnya yang berwarna ungu terang. Demikian pula laki-laki yang datang bersamanya. Ketika kain panjang diangkatnya dan diikatkan pada lambungnya, maka yang nampak adalah celananya yang berwarna ungu terang bergaris hitam di ujungnya. "Warna itu," desis Kimino yang juga turun ke halaman bersama Kimino. "Biasanya pakaian khusus dari celana itu berwarna hitam," sahut Kimino. "Kau ingat ajak wulung?" "Ya, tapi ajak wulung mempunyai ciri warna ungu gelap, tidak ungu terang seperti itu." "Ajak wulung tentu lebih tua dari mereka berdua, tapi aku kira mereka mempunyai hubungan dengan ajak wulung." Kimino tidak menjawab. Sementara itu orang-orang yang lain justru telah meninggalkan kedai itu lewat pintu butulan setelah membayar harga makanan dan minuman. Pemilik kedai itu pun menjadi cemas jika saja perkelahian itu nanti merusak kedainya dan apalagi isinya. Tapi Kimino dan Kimino tidak pergi. Mereka justru berdiri di pinggir halaman kedai itu. Dalam pada itu laki-laki dan perempuan yang mengenakan pakaian berwarna ungu terang itu nampak menjadi semakin garang. Justru perempuan itulah yang pertama-tama melompat menyerang. Pertempuran pun segera terjadi. Keenam orang laki-laki itu pun serentak bergerak melawan 2 orang suami istri itu. Namun perkelahian itu sama sekali tidak seimbang. Dalam waktu singkat 6 laki-laki itu pun telah jatuh bangun berganti-ganti. Seorang terlempar membentur bebatur kedai itu. Ketika tertatih-tatih orang-orang itu berusaha bangkit, maka kawannya telah terpelanting jatuh sambil menyeringai kesakitan. Tapi kedua orang suami istri itu sama sekali tidak menghiraukan keadaan lawannya. Ketika keenam orang itu sudah tidak berdaya, maka kedua orang itu masih saja memukuli mereka, hingga darah mengalir dari sela-sela bibir mereka. Mata mereka menjadi biru dan wajah mereka menjadi lebam. "Ampun, kami mohon ampun," teriak orang yang bertubuh tinggi besar. Tapi kedua orang suami istri itu sama sekali tidak mempedulikannya.
Mereka benar-benar keluarga Jak Wulung, desis Kimino. Ya, kita tidak akan keliru menebaknya, menilai unsur-unsur geraknya yang garang dan tidak mengenal ampun. Pertempuran itu akan dapat meluas, berkata Kimino kemudian. Maksud Kakang, orang-orang yang telah merendahkan martabat perempuan itu adalah keluarga orang-orang kaya, para pemimpin lingkungan ini, dan orang-orang berpengaruh. Ya, jika ada yang menyampaikan kepada keluarga keenam orang itu, maka keluarga mereka akan berdatangan mungkin bersama orang-orang upahan. Ya, korban pun akan berjatuhan. Mereka tidak akan dapat mengalahkan Jak Wulung. Jadi maksud Kakang, kita tidak akan membiarkan keganasan Jak Wulung itu. Jika kita biarkan, maka 6 orang itu pun akan mati. Jak Wulung tidak akan berhenti sebelum memeras darah lawan mereka sampai tuntas. Baik Kakang, kita akan menyelamatkan ke-6 orang itu meskipun mereka bersalah. Kimino dan Nyimino kemudian melangkah mendekati kedua orang suami istri itu. Mereka masih saja memukuli ke-6 orang yang sudah tidak berdaya itu berganti-ganti. Seorang yang telah pingsan masih juga diinjak dadanya hingga tulang-tulang iganya menjadi retak. Sudahlah Ngir, mereka sudah tidak berdaya, berkata Kimino. Beberapa orang yang menyaksikan dari kejauhan menyesalkan sikap kedua orang suami istri yang sambutnya sudah banan itu. Bukan karena kedua orang suami istri itu berusaha melerai perkelahian yang terjadi di halaman kedai itu, tapi keduanya akan dapat mengalami nasib buruk. Orang-orang yang melihat dari kejauhan pun menjadi gemetar melihat keganasan kedua orang.